Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tazik Nur Rahmid dari kelas 11 IPS 5 absen 1 akan meresensi novel Ayah dari Andrea Hirata. Judul Ayah, penulis Andrea Hirata, tebal buku 396, tahun terbit 2015. Novel Ayah yang ditulis oleh Andrea Hirata ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang sangat besar kepada anaknya dan kisah cinta yang menurut saya luar biasa, belum pernah ditemukan sebelum kisah cinta seseorang. Kepada teman satu sekolahnya ketika SMA yang merupakan anak kampung tetangganya. Sabari memiliki 3 sahabat, yaitu Ukun, Tamad, dan Toharun, yang selalu bersama dengan kekonyolannya. Sabari awalnya tidak tertarik dengan yang namanya cinta, tetapi setelah Marlena memberikan sebuah pensil sebagai hadiah karena Marlena mengambil kertas jawabannya, sejak itu Sabari berubah 180 dari biasanya. Sabari memang pandai berpuisi karena diwarisi oleh ayahnya, dan dia selalu membuat puisi cinta untuk Lena. Tetapi Lena terus menolak dan bahkan menghinanya karena Sabari sama sekali bukan tipe laki-laki idaman Marlena. Kemudian Sabari memutuskan untuk bekerja di perusahaan di Batako milik Marconi, ayahnya Lena, untuk mendekati anaknya. Semua yang dilakukan Sabari itu sia-sia. Ternyata Lena sering gonta-ganti pasangan dan pulang larut malam. Suatu hari Sabari mendengar Lena bertengkar dengan ayahnya. Pertengkaran itu karena ayahnya mengetahui bahwa Lena terjerumus dalam pergaulan bebas. Dan sejak itu Lena jarang pulang ke rumah dan dia pun menceraikan Sabari. Sabari pasrah, yang penting anak itu selalu bersamanya karena Sabari sangat menyayanginya dengan anak itu yang diberikan nama Zoro. Zoro mempunyai kelembutan hati dan kebesaran jiwa yang diturunkan oleh Sabari. Suatu ketika Zoro berumur 3 tahun bermain di taman bersama Sabari, dan Lena pun datang bersama laki-laki lain untuk mengambil Zoro secara paksa. Setelah kejadian itu, Sabari menjadi kehilangan segalanya, mulai dari istri, anak, semangat hidupnya, bahkan kesadarannya. Setelah bercerai dengan Sabari, Lena menikah dengan laki-laki secara berturut-turut, dan sudah berapa kali dia pindah dari satu kota ke kota lain. Tak lupa selama itu juga Zoro bersamanya. Karena terlalu putus asa, Sabari akhirnya menuliskan pesan di kaki penyu dan menulis di layang-layang. Kemudian diterbangkannya, berharap pada orang yang membaca pesannya dan mengembalikan Zoro kepadanya. Sampai Sabari pernah ditemukan di pasar dengan pakaian yang kumal dan tertawa jika melihat orang lain sedih. Begitupun sebaliknya. Melihat Sabari seperti itu, 2 sahabatnya yakni Ukun dan Tamat rela pergi mencari Zoro dan Lena
ke Sumatera dengan modal tekad dan surat-surat yang pernah Lena kirim ke Zuraida, sahabatnya. Setelah sekian lama berkelana di pulau Sumatera, akhirnya tamat dan Ukun berhasil menemukan Zoro dan Marlena, kemudian membawanya pulang ke Belitung. Sabari sangat senang sekali karena hampir 8 tahun tidak bertemu dengan anaknya yang bernama Zoro. Akhir cerita, pada tahun 2013 Sabari meninggal dunia. Makamnya sering dilihat oleh orang karena di pusatnya terdapat puisi "Biarkan aku mati dalam keharuman cintamu". Pada tahun 2014, belum meninggal, Lena berpesan kepada Amiru kalau dia ingin dimakamkan di dekat makam Sabari dan menulis sesuatu, yaitu Purnama ke-12. Unsur intrinsik novel: tema percintaan, alur campuran, dan penokohan. Pertama, Sabari tokoh utama. 2. Marlena, kekasih Sabari. 3. Zoro alias Amiru, anak Sabari dan Marlena. 4. Marconi, ayah Marlena. 5. Insyafi, ayah Sabari. 6. Tamat, Ukun Tahurun, sahabat Sabari. 7. Zuraida, sahabat Marlena. 8. Ismi, yang diam-diam terinspirasi oleh Sabari. 9. Manikan, John Amirza, para mantan suami Marlena. Kelebihan pada novel Ayah yaitu: 1. Novel Ayah ini sangat menghibur karena menceritakan kekonyolan beberapa tokohnya seperti Sabari, Ukun, Tamat, dan Toharun. 2. Novel Ayah ini mengajarkan kita pentingnya arti cinta, perjuangan, pengorbanan, dan juga persahabatan. Kelemahan pada novel Ayah yaitu: yang pertama, pada bagian awal penulis memaparkan 2 alur cerita yang berbeda, sehingga membuat pembaca bingung saat pertama kali membaca buku ini. 2. Alur cerita campuran, sehingga membaca harus berpikir lebih lama untuk menyambungkan cerita antar perbabnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.